Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih bersama dengan saya pada pagi hari ini di dalam renungan harian online GSJ Sword. Dan masih dengan topik hubungan antara kita sesama manusia. Dan masih juga berfokus pada hal menghargai sesama. Nah, sebagai awalan, mari kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus, pasalnya yang ke-1, ayatnya ke-19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Berkaitan dengan ayat ini, ada satu nilai yang ingin saya bagikan dan menjadi tema renungan saya pada pagi hari ini, yaitu dengarkan setuntasnya, bicara secukupnya. Waktu dulu kita di bangku sekolah dalam pelajaran PPKN selalu diajarkan bagaimana kita hidup bermasyarakat. Dan hal paling umum yang diajarkan adalah utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, lalu bagaimana cara kita mengutamakan kepentingan umum? Jawabannya adalah dengan mendengar. Dalam sebuah perbincangan dengan orang lain, duduk diam dan lebih banyak mendengar mungkin adalah hal yang sulit bagi sebagian orang. Terlebih bagi orang-orang yang suka bercerita, ekspresif, agresif, dan dominan. Karena secara karakter, mereka cenderung lebih suka didengar daripada mendengar. Bukan hal yang sepenuhnya salah sebenarnya, namun dalam situasi tertentu, hal tersebut bisa menjadi kurang baik. Bahkan kadang menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Saya secara pribadi di dalam pekerjaan saya, itu setiap harinya saya meeting dari pagi sampai sore dan bahkan malam dengan orang yang berbeda-beda, dengan topik pembahasan yang berbeda-beda, dan bayangkan saja kalau saya sangat banyak berbicara. Setiap hari akan menjadi hari yang sangat melelahkan bagi saya hanya karena banyak berbicara. Nah, sebab itu saya belajar banyak dari tema yang saya bawakan hari ini, di mana saya belajar untuk bisa mendengarkan setuntasnya ketika ada satu topik pembahasan dan berbicara juga secukupnya untuk memberikan pandangan atau pendapat saya. Pernahkah saudara bertemu dengan orang yang tidak mau mendengar setuntasnya? Biasanya apa yang mereka lakukan? Ya, mereka cenderung suka memotong saat orang lain sedang berbicara. Apakah ini hal yang baik? Tentu saja tidak, dilihat dari sudut pandang manapun. Orang yang suka memotong pembicaraan pasti tidak sopan, dan sudah pasti tidak bisa menghargai orang lain. Hanya mau didengar pendapatnya, tanpa mau mendengar pendapat orang lain. Tentunya hal ini tidak baik untuk kita lakukan. Terlebih jika orang lain itu tahu kita adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita pelajari tidak mengajarkan kita seperti itu. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita harus cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Saya sudah kerap kali melihat di mana orang yang cepat bicara daripada mendengar lebih banyak kesalahannya daripada orang yang cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Biasanya orang-orang yang cepat bicara ini adalah orang-orang yang ingin membuktikan dirinya bahwa dia mengerti, sudah tahu, sudah paham, padahal kenyataannya belum tentu demikian.
Banyak bicara adalah bentuk kompensasi seseorang terhadap dalamnya pengetahuan yang ia miliki. Seringkali saya perhatikan saat saya sedang meeting dengan pejabat-pejabat bank gitu, di antara beberapa klien saya, saat ada yang menyampaikan materi, mereka kebanyakan fokus untuk mendengar dan tidak banyak berbicara. Karena saat mereka sedang mendengar, sesungguhnya pikirannya juga sedang bekerja untuk bisa memberikan keputusan yang benar. Karena dalam posisi jabatan mereka, saat mereka bicara, pasti orang lain itu mendengar dan menjadi sebuah keputusan penting terhadap hal yang sedang dibahas. Di samping itu, saya juga sangat bersyukur di perusahaan tempat saya bekerja saat ini, saya dipercayakan menjadi karir konselor. Dan ada kurang lebih 7 orang yang dipercayakan kepada saya untuk saya mentor. Dalam posisi saya sebagai karir konselor ini, skill utama yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mendengar. Karena dalam sesi konseling itu, bukan kita yang harus banyak bicara, tetapi orang yang sedang konseling itulah yang harus lebih banyak berbicara. Dan saya bersyukur karena proses konseling tersebut adalah saat di mana saya melatih diri saya untuk bisa lebih banyak mendengar. Sebab itu, mari kita belajar untuk lebih banyak mendengar. Ada maksud mengapa telinga kita ada 2, sedangkan mulut hanya 1. Jangan suka memotong pembicaraan orang lain, karena itu bukanlah hal yang benar untuk menghargai sesama. Ingat saudara, dengarkan setuntasnya, bicara secukupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini atas renungan yang boleh kami dengar bersama-sama, di mana firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami cepat mendengar dan lambat untuk berbicara atau berkata-kata. Tuhan, kami tahu kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mampu untuk menghargai sesama kami manusia. Dalam interaksi kami dengan orang lain, kami mau lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berbicara Tuhan. Dan biarlah dalam setiap tutur kata kami, apa yang keluar dari mulut kami adalah yang berasal daripada Tuhan, berdasarkan hikmat Tuhan. Sehingga ketika orang berinteraksi dengan kami Tuhan, mereka dapat merasakan kasih Tuhan, mereka boleh merasakan jamahan Tuhan melalui setiap apa yang kami katakan. Biar hidup kami dimanapun kami berada, dengan siapapun kami berinteraksi, selalu menjadi berkat dan perpanjangan tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Calvin Coolidge pernah berkata, dibutuhkan orang hebat untuk menjadi pendengar yang baik. Sebab itu saudara, jadilah orang hebat karena kita adalah anak-anak Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.